Sarah melahirkan Ishak, Hajar melahirkan Ismail, dan Keturah melahirkan 6 orang anak, yaitu Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Dari garis keturunan inilah kelak akan lahir Imam Mahdi yang dinantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gusto Story, channel yang menyajikan informasi, edukasi, kisah dan misteri di belahan dunia ini yang mungkin belum terungkap. Nabi Ibrahim alaihi salam, bapak para nabi, memiliki 3 istri, yaitu Siti Sarah, Siti Hajar, dan Siti Keturah. Dari pernikahan ini lahir 3 garis keturunan yang berbeda. Sarah melahirkan Ishak, Hajar melahirkan Ismail, dan Keturah melahirkan 6 orang anak, yaitu Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Dari garis keturunan Keturah, lahirlah sebuah bangsa yang kemudian dikenal sebagai Bani Jawi. Agama yang dianut oleh Bani Jawi adalah agama Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari garis keturunan inilah, menurut sebagian pendapat, kelak akan lahir Imam Mahdi yang dinantikan. Dalam sejarah yang berkembang, terjadi distorsi terhadap istri-istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Hanya Sarah yang diakui sebagai istri sah, sementara Hajar dan Keturah sering disebut sebagai gundik. Namun, kebenaran akhirnya terungkap. Siti Hajar yang difitnah sebagai budak sebenarnya adalah putri Fir'aun yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai bentuk penebusan dosa Fir'aun. Hal ini terjadi setelah Fir'aun berulang kali mencoba mencemarkan kehormatan Siti Sarah, namun setiap kali ia mendekatinya, kekuatan gaib selalu menghalanginya. Kejadian ini menyadarkan Fir'aun bahwa Nabi Ibrahim bukanlah orang biasa, melainkan seorang suci yang harus dihormati. Sebagai tanda permohonan maaf, Fir'aun menghadiahkan seorang perempuan muda dengan wajah tertutup kepada Nabi Ibrahim. Saat dalam perjalanan, identitas perempuan itu akhirnya terungkap. Betapa terkejutnya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah saat mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah putri Fir'aun sendiri. Dengan penuh rasa syukur, Nabi Ibrahim pun menerima Siti Hajar sebagai istri. Keturunan Nabi Ibrahim melalui Siti Hajar, yakni Ismail alaihi salam, adalah leluhur Nabi Muhammad SAW. Hal ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad berasal dari garis keturunan kerajaan besar, karena Fir'aun pada masa itu memiliki kekuasaan yang luas, mencakup Anatolia hingga Kanaan. Penting untuk dicatat bahwa Fir'aun pada masa Nabi Ibrahim berbeda dengan Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Fir'aun yang sezaman dengan Nabi Ibrahim hidup lebih lama daripada Ramses. Pada masa itu, belum ada bangsa yang disebut Yahudi. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Nabi Ibrahim bukan seorang Yahudi maupun Nasrani, tetapi seorang yang lurus dan berserah diri kepada Allah. Quran Surat Ali Imran. Keturunan Keturah yang melahirkan Bani Jawi memiliki keterkaitan dengan mitologi Jawa. Dalam tradisi Jawa, disebutkan bahwa salah satu leluhur bangsa Sunda dan Jawa adalah Batara Brahma atau Sri Maharaja Sunda yang bermukim di Gunung Mahera,
Kata Malah dalam bahasa kuno berarti gunung, sehingga menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa gunung yang bermukim di Nusantara. Dalam kitab Al-Kamil fi Al-Tarikh, karya Ibnu Athir disebutkan bahwa Bani Jawi merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini semakin diperkuat oleh penelitian terbaru dari seorang profesor di Universitas Kebangsaan Malaysia yang menemukan bahwa DNA orang Melayu mengandung 27% varian Mediterania yang juga terdapat dalam DNA bangsa Arab dan Bani Israel. Brahma dalam mitologi Hindu diyakini merupakan representasi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak kesamaan antara kisah Brahma dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki istri bernama Sarah, sementara Brahma memiliki pasangan bernama Saraswati. Nabi Ibrahim hampir mengorbankan putranya, Ismail. Sementara dalam mitologi Hindu, Brahma hampir mengorbankan anak sulungnya, Antarva. Nabi Ibrahim mengajarkan tauhid, sementara konsep Brahman dalam Hindu juga mengacu pada Tuhan yang Maha Esa. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah di Makkah, sementara Brahma membangun tempat ibadah yang disebut Rumah Tuhan agar selalu diingat. Suku Jawa dan Sunda sejak dahulu telah menganut kepercayaan monoteisme yang dalam tradisi mereka disebut Sang Hyang Widhi atau Sangkan Paraning Dumadi. Kepercayaan ini juga terdapat dalam masyarakat Sunda kuno yang meyakini adanya Allah yang Maha Kuasa dengan sebutan Sang Hyang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mayoritas Bani Jawi dengan mudah menerima Islam sebagai penyempurnaan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kitab Musas Jayabaya, seorang raja disebutkan memiliki 2 kedaton istana, satu di Makkah dan satu lagi di tanah Jawi. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara keturunan Nabi Ibrahim dengan Nusantara. Saat menjelang wafat, Nabi Ibrahim alaihissalam mengumpulkan anak-anaknya dari Keturah, Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Mereka semua telah tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan cerdas, mewarisi kebijaksanaan ayah mereka, serta ketenangan ibunda mereka, Siti Keturah. Dengan suara lirih, Nabi Ibrahim menyampaikan wasiat rahasia kepada mereka. Air mata mengalir di pipi anak-anaknya saat mereka menyatakan kesanggupan untuk menjalankan amanah terakhir sang ayah. Nabi Ibrahim pun memberikan sesuatu yang sangat berharga, pusaka yang akan menjadi tanda keturunan mereka di masa mendatang. Pusaka tersebut dipercaya berupa kunci rahasia, permata emas, atau bahkan senjata keris yang menjadi simbol garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menerima wasiat tersebut, anak-anak Keturah bergerak menuju timur, melintasi padang pasir dan kota-kota kuno seperti Akadia dan Babilonia. Mereka akhirnya tersebar di berbagai wilayah, membawa serta ajaran tauhid dan warisan spiritual yang menjadi bagian dari rahasia besar peradaban dunia. Menurut beberapa sumber, pergerakan anak-anak Keturah ini disebut dalam kitab Kejadian dan Injil sebagai perjalanan bangsa yang bergerak ke timur, membawa rahasia akhir zaman. Bangsa ini disebut sebagai bangsa misteri yang menyimpan kunci alter peradaban. Dalam konsep spiritual, alter adalah potensi luar biasa yang tersembunyi di dalam seseorang yang baru muncul dalam kondisi tertentu. Setiap Bani Jawi yang mengenal asal-usulnya memiliki alter ini yang suatu saat akan bangkit untuk mengungkap kembali rahasia Nabi Ibrahim alaihissalam dan wasiat terakhirnya.
Apakah wasiat ini memiliki kelanjutan yang lebih besar di masa depan?